Persoalan dalam setiap institusi bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan sistem manajemen, tapi yang paling penting adalah persoalan berhubungan dengan SDM, betul? Nah, Bapak Ibu, banyak kali visi di sebuah institusi atau pemerintah itu tidak semua itu bisa mengerti, betul? Dan perlu kita tahu bahwa semua para ahli pakar-pakar di dunia, mereka itu sepakat bahwa keberhasilan dari setiap institusi, perusahaan, termasuk bangsa, tergantung kekuatan sebuah visi. Betul? Setuju Bapak Ibu? Dan siapakah yang menggerakkan, siapakah yang membangun kekuatan visi menjadi kekuatan bersama? Setuju Bapak Ibu? Betul? Kalau bicara pemimpin, bicara 4 indikator wajib. Jadi kalau bicara pemimpin itu, bicara leader Bapak Ibu, wajib mutlak punya 4 kompetensi. Yang pertama, D1, memiliki kemampuan yang namanya mengambil keputusan. Decision, katakan sama-sama. Sebagai pemimpin, harus memiliki D yang kedua. D yang kedua adalah pemimpin harus mampu memberikan arahan, katakan arahan. Direction. Ketiga, pemimpin harus mampu atau harus memiliki yang namanya wibawa, katakan wibawa. Atau dalam bahasa Inggrisnya dignity, katakan sama-sama. Dignity. Apa itu dignity? Wibawa yang terbangun dari kepribadian dan keteladanan. Bukan wibawa yang dibangun oleh rekayasa untuk memaksakan anak buah menghormati dia. Yang keempat adalah D yang keempat, katakan decisiveness, mampu bersikap tegas. Tegas artinya dia tahu aturan dan dia adalah pelaksana aturan dan dia adalah penegak aturan. Itu kenapa orang nggak berubah? Karena hidup di luar kesadaran. Karena perubahan itu jantungnya kesadaran. Halo, sudah tahu jantungnya kehidupan manusia cuma kesadaran, bukan kecerdasan. Nanti saya akan bahas tentang SQ ini. Tidak semua orang mengerti ini. Makanya Bapak Ibu ngomong-ngomong kok, kenapa ya Pak? Saya ngomong sama anak buah saya ini, dia sih bilang iya, tapi nggak pernah berubah, betul kan? Yang lain boleh tulis nama dan tanda tangan supaya saya jalan, saya langsung bantu Bapak Ibu. Oke, Ibu siapa namanya? Ibu Tami kemampuan leadershipnya bagus Bu. Ibu punya motivasi sukses tinggi, visioner, tapi satu boleh saya ngomong? Ibu harus lebih sabar, oke? Dan mulutnya dijaga, oke? Tapi ibu pemimpin hebat, serius hebat sekali ibu, top. Jadi kalau ada yang bekerja bareng ibu, terbantu ibu. Ibu orangnya tidak mau lama-lama, bergerak cepat terus. Pertama Bapak orang pekerja keras, berani, cuman satu, harus lebih teliti lagi Pak ya. Bapak orang yang punya kemampuan untuk mendorong orang untuk maju. Bapak juga itu orang yang berpikir taktis Pak, tek 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 tek. Nah, cuman satu Pak, Bapak harus mengembangkan kemampuan untuk merencanakan. Nah, terus jadi kalau di 4D tadi itu Bapak itu kan ada decision, ada direction, ada namanya dignity, ada namanya decisiveness. Nah, jadi Bapak ini harus meningkatkan dalam hal yang namanya decision, kemampuan mengambil keputusan. Ya. Nah, Bapak orang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang. Bapak orang yang memiliki kemampuan untuk melihat jauh. Nah, cuman Bapak harus dibantu dengan staff yang betul punya kemampuan untuk melihat yang kecil-kecil, Pak. Bapak lemah yang kecil-kecil ini. Kita bedah sama-sama sebelum saya masuk ke sini. Saya ingin kita bedah sama-sama yang berhubungan dengan kata-kata kunci visi Gubernur NTT. Yang pertama kata kunci pertama adalah setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Yang kedua adalah apa? Sejahtera. Harus hafal Bapak Ibu. Jangan sampai ASN gak hafal ini, malu nanti. Yang ketiga adalah apa? Demokratis. Yang keempat, NK. Berapa kata kunci Bapak Ibu? Jadi kalau saya bilang visi Gubernur NTT, sebutkan 4 ini. Salah satu aja. Setuju? Siap?
Tapi saya akan masuk lebih dalam lagi. Jelaskan apa arti ini atau ini, tergantung suka-suka saya. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi ini 4 kata kunci, seharusnya ini diulang-ulang dalam setiap briefing Bapak Ibu. Seharusnya. Kalau ini nggak diulang-ulang, nanti cuma sampai di website. Betul nggak? Cuma sampai ditempel di spanduk-spanduk. Betul nggak? Tapi tidak terpatri dalam apa? Batin setiap ASN. Bahkan seharusnya wajib semua masyarakat NTT menghafal dan mengerti visi ini. Betul? Seharusnya. Seharusnya. Nah, jadi saya mulai dengan apa yang dimaksud dengan berkualitas, Ibu? Yang disebut berkualitas itu apa sih? Apa itu kualitas sebenarnya? Apa kira-kira? Apa indikator kualitas? Sesuai dengan standar, bagus. Bagus, bagus, bagus. Apalagi? Dapat di? Bagus. Wah, ini memang kalau kelas ini kayaknya cerdas-cerdas ya. Indikator dari kualitas dalam diri atau SDM itu berarti 3 aja Bapak Ibu. Ini nih indikatornya kalau bilang kualitas diri manusia. Jadi kualitas SDM itu indikatornya 3. Yang pertama pasti punya knowledge, betul? Setuju? Ya kalau bilang dia SDM dia berkualitas tanpa knowledge nggak bisa. Oke, yang kedua adalah apa? Skill, betul? Yang namanya SDM pasti punya skill supaya berdaya guna, namanya sumber daya. Betul Bapak Ibu? Berarti dia punya sumber-sumber daya dalam dirinya. Itu namanya SDM. Yang ketiga adalah apa? Nah, mari kita ukur dulu. Kira-kira dari 3 ini, kita ini di angka mana kalau saya scoring 0 sampai 100? Sudah di angka berapa jika menggunakan indikator penilaian kinerja dari BKD? Pasti ada Bapak Ibu kaban ya? Nah, kira-kira knowledge saya ini sudah di angka berapa? Skill saya di angka berapa? Ini pribadi dulu ya. Dan attitude saya di mana? Nah, berarti kualitas dalam diri harus mengacu kepada standar kualitas yang ditetapkan oleh BKD. Betul? Kira-kira standar dari BKD itu knowledge kita sudah sampai di mana kira-kira? Kenapa banyak orang tidak berubah? Karena dia nggak tahu posisinya di mana. Apakah skill kita sudah mencukupi tuntutan yang diminta oleh BKD atau belum? Itu sebabnya banyak orang ikut pelatihan ya. Untuk apa sih? Betul kan? Pernah dengar begitu? Pak, Ibu belajar Bu, seminar, ada webinar, ada training. Untuk apa? Karena memang biasanya orang kalau seperti ini susah maju. Ayo. Ya, jadi kalau bilang kualitas, ukurnya apa? Knowledge. Ukurnya apa? Skill, nggak ada yang lain. Ukurnya apa? Attitude. Ini yang menentukan apa? Kinerja. Jadi nggak bisa ukur kinerja. Ukur dulu knowledge, skill, attitude per pribadi. Sejahtera. Kira-kira apa? Kalau dengar kata sejahtera apa Bu? Pak, berarti orang yang telah mapan dan menolong orang lain. Begitu ya? Tidak ada disparitas kesenjangan. Bagus. Sejahtera clear ya. Nggak ada kebingungan ya. Betul? Oke, sekarang yang namanya demokratis apa Bapak Ibu? Musyawarah tambah 10 untuk Bapak. Tidak menang sendiri. Partisipatif bagus tambah 20. Bijaksana, menghargai pendapat orang lain. Sekarang 1-3 clear. NKRI itu apa? Bhinneka Tunggal Ika, oke. Nasionalisme, cinta tanah air. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak ada negara yang luput dari pandemi. Artinya berarti ini adalah bencana non alam global, betul? Tidak ada negara yang tidak menghadapi pandemi. Berarti semua negara dan termasuk semua dan kalau namanya unpredictable, maka rumusnya, perhatikan ya baik. Rumusnya adalah kita tidak boleh berusaha untuk mengontrol yang, perhatikan di sini. Jadi krisis Bapak Ibu, bagi 2 aja Bapak Ibu. Ada namanya area controllable, apa? Controllable. Ada area yang namanya Nah, orang kalau dia mengerti sistem manajemen pasti mengerti yang beginian. Banyak orang kenapa ketika krisis bersungut-sungut, stres, bahkan bunuh diri, betul? Kenapa? Berusaha mengontrol yang controllable. Nah, Bapak Ibu, supaya kita memiliki paradigma krisis yang benar, maka kita harus mengontrol yang bisa dikontrol. Jangan pernah mengontrol yang tidak bisa dikontrol. Yang controllable, yang strength. Tunggu ya.
weaknesses. Jadi yang controllable, yang mana Bu? Yang strength. Yang strength, terus Dan weakness. tambah 30 untuk ibu dan kelompoknya, luar biasa. Berarti yang opportunity dan trade ini di mana? Uncontrollable. Controllable. Wah, luar biasa ibu ini. Rumusnya adalah strength akan menentukan opportunity. Betul? Setuju? Sedangkan weakness akan menentukan apa? Trade. Jadi semakin besar strength, semakin besar opportunity. Betul? Maka jangan fokus pada opportunity. Fokuslah pada strength. Maka opportunity akan menjadi apa? Penyerta saja. Kalau fokus pada weakness untuk di reduce terus dikurangi terus. Sedangkan ini dinaikin. Jadi strength dinaikin, weakness diturunin. Maka apa? Ini makin naik 90, berarti apa? Opportunity berapa? 9, 10, betul? Sedangkan weakness yang menentukan trade atau ancaman tinggal 10. Maka besar ancaman atau kegagalannya, ruang gagalnya tinggal 10%. Berarti apa? Lebih besar ruang keberhasilan. Kata kunci dari ISO cuma satu. Ini nih. Katakan sama-sama, Kaizen. Kalau Inggrisnya itu CQI. Kalau ini nggak ada dalam implementasi sistem manajemen ISO, maka percaya sama saya, ISO itu cuma tulisan. Slogan saja. Apa itu Kaizen? Apa itu CQI? Continuous Quality Improvement. Katakan sama-sama. Jadi berarti kita harus membangun budaya Kaizen ini. Tidak pernah puas dengan pencapaian. Halo? Yang parah kalau puas dengan kegagalan. Sudah tukang terlambat, sudah bermasalah, puas dia. Sekarang ikuti kata-kata saya. Perubahan dimulai dari diri beta. Ulang, perubahan dimulai. Oke, kelompok berapa ini? 5 ya. Oke, kelompok 1 siap? Siap. Oke, bangkit berdiri, tambah 10 mereka. Jadi kita tidak mungkin membangun budaya unggul kalau dasar-dasar keunggulan nggak ada. Apa itu? Dipenuhi dengan SDM yang rajin. Baru apa? Rapi. Baru apa lagi? Ramah. Oke, resik. Bilang resik. Dan yang terakhir apa? Rapih. Jadi kalau namanya krisis Bapak Ibu, di tengah krisis ada kesempatan. Tapi kesempatan itu ditentukan oleh apa? Kekuatan dalam diri. Makanya di satu tempat ada orang menghadapi krisis, tapi dia makin hebat sekali, ada orang makin parah, betul? Dari krisis, di tengah krisis ada kesempatan, di dalam kesempatan pasti ada ide. Di dalam ide-ide itu ada kreativitas, Pak. Bapak Ibu, coba laki-laki saya tantang. Saya mau tantang Bapak Ibu. Coba tulis di buku kita dan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau tulis. Saya ingin menjadi suami yang tak bercacat, tak bercelah selama hidup. Kira-kira bangga nggak? Itu prestasi. Anak cucu pun akan bangga menceritakan kita. Tapi walaupun kita mungkin biasa-biasa karena kita PNS yang paling jujur, bersih, rumah cuma begitu-begitu, tidak pernah ke luar negeri, tapi Tuhan akan menghormati kita pada waktunya. Amin. Amin. Dan kenapa? Karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh kepemilikan. Kebahagiaan ditentukan oleh seberapa banyak Anda memberi untuk Tuhan dan pekerjaannya. Dan Anda tahu, memberi dalam keadaan kekurangan, itu lebih berbahagia daripada Anda memberi dalam keadaan kelebihan. Jangan sampai orang Kristen tidak pernah, oh Pak Gujoni ketemu bagaimana sama Tuhan Pak? Dia belum pernah ketemu dia Bapak Ibu. Dia yang punya Jakarta Raya ini, amin. Halo? Halo? Maka kalau kita bekerja pasti sungguh-sungguh. Tidak mungkin kita korupsi waktu, korupsi uang, tidak mungkin kita genit, tidak mungkin kita... Karena standar moral bagi tuntutan sebagai seorang suami, orang tua itu moral. Itu tuntutan paling tinggi, betul nggak Bapak Ibu? Percuma Anda bisa kasih uang tapi moralmu bobrok. Nggak bisa. Saya ngomong ini kan harus saya ngomong Bapak Ibu. Supaya NTT itu maju, amin. Saya punya mimpi begini. Pemprov NTT punya ASN. Semuanya orang-orang yang takut Tuhan, yang jujur, berhikmat, unggul. Supaya NTT bisa menjadi Singapura Indonesia, amin. Itu mimpi saya dari tahun 2006. Tanya sama mereka. Banyak orang bekerja dengan level paling bawah. Faktor needs, Pak. Needs. Kebutuhan. Dan tahukah saudara Bapak Ibu?
faktor needs yang mendorong orang bekerja ini tidak beda dengan binatang. Singa kalau lapar cari makan, betul? Karena faktor kebutuhan. Bapak Ibu harus identifikasi, saya di mana nih? Yang kedua, agak naik kelas sedikit. Orang motivasi bekerja karena apa? Ingin mendapatkan reward and recognition, betul? Penghargaan dan pengakuan, karena itu jiwa manusia. Yang ketiga adalah orang bekerja didorong karena passion, Pak. Karena memang dia mencintai pekerjaan. Tapi yang keempat, yang paling tinggi, itu SQ. Yang keempat, harusnya kita bekerja. Kalau kita harusnya level ini, bekerja karena calling. Apa? Orang bekerja karena panggilan beda sama yang needs tadi, Pak. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang yang idealis, orang-orang yang bersih, sulit diterima, betul kan? Betul ya? Kenapa? Memang karena mayoritas manusianya itu memang berperilaku buruk. Kalau kita tetap dalam prinsip idealisme dan bekerja dalam integritas tinggi, tetapi tidak disukai, Pak. Catat, Pak. Kebenaran tidak membutuhkan dukungan. Karena hukum Tuhan bukan hukum mayoritas dan minoritas, tapi hukum Tuhan, hukum kebenaran. Dan Alkitab mencatat, kalau Anda Kristen pasti tahu. Kalau Anda tahu kebenaran, pasti Anda akan dimerdekakan. Dan kalau kita benar, pasti kita akan mempengaruhi lingkungan kita jadi benar. Tunggu waktu aja, Pak. Ini kesempatan kita bangun di daerah. Orang boleh bilang boleh tertinggal. Iya, justru kita ada di sini. Tuhan yang izinkan kita lahir di sini. Kelahiranmu itu tepat. Bintang aja Tuhan tempatkan sesuai dengan keakuratan Tuhan. Apalagi kita Tuhan tempatkan pasti lebih akurat daripada bintang-bintang di alam semesta. Amin, saudara. Maka jadilah transformer dimanapun Anda ada. Karena ini kesempatan buat kita. Halo? Kita akan hidup terus. Yang namanya transformasi besar dan strategi besar membutuhkan dua hal. Membutuhkan kesatuan yang besar. Betul nggak? Betul Bapak Ibu? Tanpa kesatuan nggak bisa. Makanya setiap ASN, PNS itu ketika pemimpinnya berbicara, mereka harus menyimak dan mendukung. Supaya ada kekuatan besar dalam kesatuan besar. Jadi selain kesatuan besar, yang kedua apa? Yang kedua, perlu apa? Pekerjaan ini dikerjakan oleh orang yang punya semangat besar. Kekuatan terbesar di dunia selain pengetahuan, ada yang kedua, semangat. Dengan gotong royong menjadi budaya unggul kita, betul? Orang sekarang baru bicara kolaborasi. Indonesia dari zaman tahun 1800 sudah bicara gotong royong. Jadi kita ini bukan tertinggal, benar nggak Bapak Ibu? Karena kita sudah punya budaya kolaborasi. Dan itu sampai hari ini masih ada. Kalau kita gagal memahami dengan benar tentang unsur-unsur manusia, maka kita akan kesulitan untuk menjalani hidup yang benar. Yang kelihatan di sini namanya apa? Tubuh. Yang ini apa namanya? Yang ini? Oke. Berarti kalau ini kan pasti berhubungan dengan apa? Fisik. Di sini saya bisa gambar ini apa Bapak Ibu? Ini apa ini? Ini kan apa? Indra, betul? Mata, apa lagi? Telinga. Setuju? Karena begini, semua informasi pasti masuk lewat indra, betul? Dan apa lagi? Kalau saya gambar ini? Jadi semua informasi masuk lewat apa? Indra. Lewat visual, auditori, dan apa? Kinestetik, kebiasaan. Betul? Bapak Ibu harus mengerti, sebelum diolah dalam jiwa semua informasi, pasti melalui apa? Indra. Betul ya? Dan sehingga ketika diterima oleh indra, dia akan mengirimkan kepada jiwa. Sesuatu yang masuk berulang-ulang dalam indra langsung dikirim ke jiwa. Ketika itu berulang-ulang akan membentuk yang namanya mindset. Apa yang masuk lewat indra itu bukan hanya mempengaruhi mindset. Ternyata menurut riset Profesor Lara Boyd, dia seorang ahli neuroscience, maka dia bilang ternyata perilaku kita ini itu juga membentuk cara berpikir, perilaku Bapak Ibu. Dan semua baik apa yang masuk dan berperilaku
ternyata mempengaruhi otak. Semua kita punya spiritual, tapi pastikan bahwa spiritual kita dibangun, dibentuk oleh nilai-nilai kebenaran. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan seharusnya nilai kebenaran dapat dipakai di semua tempat. Bukan cuma di satu tempat. Nggak bisa. Namanya kebenaran semua bisa terima. Betul nggak Bapak Ibu? Dunia boleh berubah. Profesi boleh berubah. Pekerjaan berubah. Boleh berganti semua skill. Tapi yang namanya nilai kejujuran, attitude tidak berubah. Betul? Makanya sekolah kami dari dulu, kami punya yang namanya piramid perubahan. Kami punya konsep sendiri tentang kurikulum. Ya. Piramid perubahan begini Bapak Ibu. Jadi harus mengerti ini. Kalau enggak nanti kita pusing dengan perubahan. Ini namanya knowledge. Ini skill. Perubahan knowledge, perubahan skill akan mengubah jurusan. Betul? Setuju nggak Bapak Ibu? Jurusan di kampus, betul nggak? Kalau berubah jurusan pasti apa? Berubah pekerja. Pekerjaan berganti, bertambah, berganti. Betul? Skill berubah, knowledge berubah, skill berubah, kurikulum berubah. Tapi yang ini Pak, nggak bisa berubah. Apa ini? Attitude. Betul? Orang jujur mau tinggal dimanapun tetap dibutuhkan. Betul nggak? Rajin, bertanggung jawab, disiplin. Semua pasti dibutuhkan. Ini zaman disruptif akan menjadi jahat, bencana bagi orang malas, dan menjadi berkat bagi orang rajin. Halo? Ini zaman disruptif. Disruptif itu gangguan yang tak terprediksi. Dan gangguannya tidak normal, tidak linear. Eksponensial. Unpredictable. Kalau yang linear begini Pak, kalau berubah. Ini yang linear nih. 0, 1, 2, 3. Betul? Berurutan, betul kan? Atau bentuknya begini, dari kecil, besar, sedang, besar. Betul? Ini yang linear, betul nggak? Ya normal-normal. Tapi disruptif Pak, begini, tiba-tiba begini. Tiba-tiba begini. Bingung kita. Unpredictable. Dan zaman disruptif, hari ini, menghancurkan semua yang konvensional. Lalu, mengubur semua perusahaan yang berbasis produk. Mereka tidak tahu, ketika disruptif terjadi, maka harus berpindah dari perusahaan berbasis produk kepada perusahaan berbasis platform. Ini 12 kecerdasan yang harus dimiliki oleh orang yang ada di zaman ini, Bapak Ibu. Semua kecerdasan ditopang asnya, core-nya ada pada SQ, spiritual quotient. Maka Bapak Ibu harus bangun spiritual sekuat mungkin. Dan Alkitab benar sekali. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat dan pengetahuan. Dan semua tokoh-tokoh yang takut Tuhan, semuanya paling berhikmat di zamannya. Betul? Betul? Kalau Anda Kristen, Anda pasti ngerti itu. Yusuf terbukti, betul? Paling berhikmat di zamannya. Daniel, Daud, Salomo, paling berhikmat. Kenapa? Mereka takut akan Tuhan dan benar. Orang yang takut Tuhan bukan hanya cerdas, tapi apa? Berhikmat. Apa beda Pak? Berpengetahuan dan berhikmat. 5 tingkatan hikmat. Pasti yang pertama di sini, yang namanya hikmat, dia butuh apa? Butuh apa? Data. Setuju Bapak Ibu? Setelah data ada, kita olah menjadi apa? Informasi. Ini tingkatannya begini nih. Setelah informasi dikumpulkan, maka melalui tahapan uji ilmiah, maka informasi ditingkatkan menjadi apa? Pengetahuan. Setelah kita punya pengetahuan, tidak cukup Pak. Harus apa? Praktek agar menjadi apa? Ahli, betul? Betul? Expert kita. Tapi yang terakhir, ini 4. Yang terakhir, yang paling tinggi adalah wisdom atau apa? Hikmat. Jadi tahapannya begini Pak. Tidak mungkin kita berhikmat kalau tidak pernah kita apa? Dapat apa? Data. Tidak suka data, nggak bisa. Informasi, pengetahuan nggak bisa. Pengetahuan tidak dipraktekkan, nggak bisa dapat jadi hikmat. Apa beda pengetahuan dan hikmat? Perhatikan. Pengetahuan dan hikmat bedanya. Kalau pengetahuan itu berbasis logika, faktual, real. Tapi kalau wisdom atau hikmat itu menembus batasan pengetahuan. Dan itu hanya ada pada SQ, spiritual quotient. Hanya orang yang takut akan Tuhan yang punya ini. Tapi kita membutuhkan di zaman extraordinary begini, kita butuh orang yang punya hikmat. Amin. Dia melakukan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Betul? Nah itu hikmat namanya Pak. Nah SQ
Membuat orang itu melakukan hal-hal di luar pengetahuan orang, di luar jangkauan pengetahuan. Kalau bicara SQ, bicara 4 indikator. Spiritual awareness, life purpose, life destiny, supernatural. Kalau bicara SQ, itu pasti bicara pertama adalah spiritual awareness. Kesadaran akan Tuhan. Jadi kesadaran akan Tuhan itu harus 1 kali 24 jam. Jadi kesadaran kita akan Tuhan, karena Tuhan itu omnipresent, Dia hadir di semua tempat, dimanapun Dia ada, maka kita tidak boleh cuma takut Tuhan, sadar akan Tuhan di gereja atau di masjid. Betul? Dimanapun, di hotel, istri nggak ada, tetap sadar. Tuhan ada bersama saya, Tuhan menjagai saya. Walaupun istri tidak melihat, tapi saya harus jujur. Semua orang yang takut Tuhan, seperti Daniel, dia akan menjadi transformer dimanapun dia ada. Betul? Daniel, pengubah. Yusuf, pengubah di Mesir. Betul? Spiritual quotient kuncinya adalah bekerja dalam kesadaran akan Tuhan. Amin. 1 kali 24 jam. Dan yang kedua, memiliki life purpose. Tujuan di hidup yang jelas. Anda bekerja untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, Anda harus percaya bahwa Anda harus meninggalkan namanya obituary. Life destiny atau determination namanya obituary. Apa itu? Apa yang saya harus tinggalkan? Ketika saya mati, orang mengenang saya sebagai apa? Dan yang keempat, percayalah, di luar kemampuan kita ada kekuatan supernatural. Mungkin kita nggak bisa bagian kita, tapi kita bilang Tuhan, saya sudah kerjakan bagian saya Tuhan. Silakan bagian Tuhan. Amin. Kita harus persiapkan diri. Yang paling bangga kalau kita ketemu Tuhan, bukan ketemu gubernur, bupati, wali kota, atau presiden. Kita ketemu Tuhan, aduh. Dia bukan Tuhan tulisan, Tuhan hukum. Dia Tuhan pribadi. Dia entitas yang punya pikiran, perasaan. Amin. Maka Alkitab bilang, Allah pernah menyesal, betul? Karena dia punya pikiran dan Amin.